Jadi harga per pips itu akan kita kalikan dengan 0,1 gitu. Jadi berapa margin yang kita butuhkan atau saldo yang kita butuhkan untuk bisa kita trading open posisi satu lot gitu dia ya. Oke, kita akan hitung. Nah, jadi sebesar inilah saldo. Halo teman-teman semua, selamat malam semuanya. Semoga teman-teman semua dimanapun berada tetap sehat dan semangat. Oke, pada malam ini kembali lagi kita akan membahas apa itu sebenarnya pips, lot, leverage, dan margin gitu ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih baru terjun, kemungkinan besar masih kurang memahami apa itu pips, lot, leverage, dan margin gitu ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas ini secara detail. Semoga bisa membantu teman-teman gitu ya. Nah, jadi sebelum kita nanti ke proses analisa marketnya, alangkah baiknya kita memahami fungsi-fungsi yang ada di forex ini gitu ya terlebih dahulu gitu. Jadi nanti biar kita bisa meminimalisir ataupun menggunakan forex itu secara baik gitu ya, layaknya para trader gitu. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, pips itu adalah, pips itu adalah satuan poin terkecil untuk mewakili perubahan harga dalam trading forex gitu. Nah, oleh karena itu akumulasi keuntungan dan kerugian selama posisi berjalan mengikuti pergerakan harga dalam forex juga dihitung dalam satuan pip secara jamak yang biasanya sering disebut orang dengan pips gitu. Nah, nilai satu poin pips ini bervariasi gitu ya, jadi tergantung daripada mata uang yang kita tradingkan gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, misalnya perbedaannya itu misalnya 1 poin pada pasangan mata uang euro USD, maka akan berbeda dengan nilai 1 poin pips pada pasangan mata uang USD JPY gitu dia. Jadi itu tidak sama, ada nanti 3 poin yang akan saya berikan di sini. Nah, kalau hitungan 1 poin pips di pasangan euro USD, misalnya kita ambil contoh 1.1403, yang mau kita ambil di situ adalah pips yang akan kita hitung, kita ambil dari angka keempat setelah titik, artinya kita ambil angka 3-nya gitu. Nah, sedangkan untuk 1 poin pips di pasangan mata uang USD JPY, kita ambil contohnya 105.670. Nah, yang mau kita ambil adalah angka kedua setelah titik gitu. Jadi yang angka 7 gitu ya, setelah titik. Oke, kita akan lihat contohnya. Nah, contohnya misalnya apabila kita di euro USD bergerak, kita ambil contohnya 1.1403 bergerak harganya naik ke 1.1404. Nah, yang mau kita lihat di situ adalah antara 3 dan 4 gitu. Jadi dia ada naik 1 pip gitu dia. Oke, jadi seperti itu cara melihat kenaikan pips yang sedang bergerak gitu dia ya. Misalnya kita ambil buy di angka bergerak harga yang sedang berjalan ini. Nah, maka harganya bergerak memang betulan naik. Nah, kita akan menghitungnya dari 3 ke 4 gitu. Jadi kalau kita closing closing trade-nya di 1.1404 ini, maka kita akan profit 1 pips gitu dia. Sedangkan jika di harga USD JPY 105.670 bergerak ke harga 105.680, nah kita akan ambil angka kedua setelah titik gitu. Jadi yang akan kita lihat adalah angka 7 ke angka 8 ya. Nah, jadi pergerakan yang berjalan adalah kita bergerak 1 pips gitu. Jadi kita dapat profit 1 pips gitu dia. Oke, yang nomor 3-nya, nah ada di sini XAU USD gitu ya. Nah, kalau yang ini beda lagi dia, letaknya ada di angka ke-1 setelah titik. Nah, kita ambil contohnya misalnya di 1521.20. Nah, bergerak harganya ke 152130, maka yang
terjadi perubahan satu pip naiknya. Nah, kita ambil satu angka ke 1 setelah titik gitu ya. Jadi kita lihat angka 2 ini bergerak menjadi ke 30 gitu ya. Oke, jadi itulah cara kita untuk melihat ataupun membandingkan perbedaan atau kenaikan harga per pipsnya gitu dia. Nanti untuk lebih detailnya kita akan langsung masuk ke kalkulatornya gitu ya. Oke, kita lanjut dulu teorinya. Nah, yang kedua itu lot. Lot itu adalah standar satuan untuk setiap transaksi forex yang kita lakukan gitu. Nah, jadi bagi yang mengatakan di sehari-hari lot itu jumlah unit mata uang gitu ya. Jumlah unit mata uang yang sering dipakai bahasa sehari-hari gitu ya. Nah, dalam forex kita itu tidak bisa melakukan trading dengan per $1 gitu dia. Nah, beda di misalnya di binary kita tidak bisa misalnya open 14.000 gitu. Jadi di sini kita memakai per lot gitu dia. Jadi satu lot misalnya 0,1 lot atau 0,01 lot gitu dia. Oke. Jadi pada umumnya ada 3 jenis kontrak di lot ini gitu. Kita akan bahas ketiganya itu. Oke. Nah, jenis kontrak lot ada di sini. Yang pertama itu kontrak standar. Nah, jadi kalau di kontrak standar ini satu lot itu sama dengan 100.000 unit gitu ya. Nah, kalau dia di nomor 2 kontrak ada namanya kontrak mini. Nah, kalau di kontrak mini ini satu lot itu 10.000 unit. Nah, atau bisa kita samakan dengan 0,1 lot di standarnya gitu ya. Nah, 0,1 lot di kontrak standar sama dengan 0,1 lot di kontrak standar gitu dia. Oke, yang ketiga itu ada kontrak mikro namanya. Jadi satu lot di kontrak mikro itu sama dengan 1000 unit gitu ya. Nah, kalau kita masukkan ke standarnya 0,01 lot lah itu di lot standarnya gitu ya. Nah, oke. Jadi itulah antara jenis kontrak lot gitu ya. Oke, kita sambung aja lagi. Untuk ini memang nanti akan teman-teman pahami ketika kita sudah masuk di kalkulatornya nanti ya. Jadi ini mungkin sekilas untuk teorinya dulu gitu ya. Nah, namun ini harus dipahami gitu. Ketiga kontrak ini harus dipahami gitu dia. Oke, kita lanjut. Nah, leverage ini seperti yang sudah pernah saya singgung di video sebelum ini. Leverage itu adalah nilai ungkit gitu ya. Artinya kita akan seolah-olah memiliki saldo yang besar gitu dia. Nah, artinya saldo kita yang minim itu bisa diungkit oleh si brokernya, bisa dibuat bagaimana kita bisa mengikuti ataupun memenuhi syarat untuk trading gitu ya. Nah, nanti akan saya berikan contohnya. Nah, di sini secara teorinya leverage itu adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya beban tetap untuk meningkatkan keuntungan pemegang saham. Nah, sumber dana perusahaan ini diperoleh dari pinjaman gitu. Nah, contoh singkatnya, misalnya kita ingin trading dengan persyaratan $100 gitu ya, $100. Nah, namun kita hanya mempunyai misalnya $10. Nah, itu artinya kita kan tidak layak untuk masuk ke trading ini gitu ya. Nah, artinya kita tidak layak untuk masuk ke trading. Namun dengan adanya leverage ini contoh simpelnya ya, dengan adanya leverage ini kita diberikan pinjaman seperti pinjaman lah ya. Jadi kita dana kita ini diungkit menjadi bisa layak untuk mengikuti trading tadi, mengikuti syarat yang $100 ini gitu. Jadi dengan kita saldo yang minim ini kita bisa trading, itulah contohnya. Nah, nanti akan lebih mudah lagi teman-teman atau abang-abang memahaminya ketika kita nanti masuk di prakteknya gitu. Nanti habis ini kita akan masuk ke prakteknya. Oke, yang berikutnya kita bahas dulu, ini kita selesaikan teorinya. Margin ini adalah uang yang kita miliki atau saldo gitu ya, yang harus kita miliki untuk melakukan perdagangan trading gitu. Oke, jadi kita akan masuk dulu ke kalkulatornya. Mungkin di sini teman-teman nanti bakal lebih mudah untuk memahaminya ya. Oke, saya buka dulu kalkulatornya.
Nah, jadi di sini ada kalkulator OctaFX-nya. Jadi kita sebenarnya sudah dipermudah oleh OctaFX-nya. Kita tidak perlu lagi dengan cara manual menggunakan rumus untuk menentukan lotnya atau menentukan margin kita gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja kalkulator, kita akan buka kalkulator trading ya. Kalkulator trading. Oke, ini dia. Nah, di sini kalkulator trading kita akan buka jenis akun kita. Kita pakai MetaTrader 4. Oke. Nah, jadi di sini kita akan coba mengartikan ataupun biar teman-teman lebih mudah apa itu yang dimaksud dengan leverage tadi gitu ya. Nah, jadi seandainya kita bertrading dengan leverage 1:1. Nah, artinya kita tidak diberikan nilai pengungkit gitu ya, atau pinjaman gitu ya. Bisa teman-teman bayangkan dengan kita bertrading di leverage 1:1 ini. Sebentar. Nah, 1:1. Kita volume lot kita atau open posisi kita satu lot, open posisi satu lot, kita akan hitung dulu berapa margin yang kita butuhkan atau saldo yang kita butuhkan untuk bisa kita trading open posisi satu lot gitu dia ya. Oke, kita akan hitung. Nah, jadi sebesar inilah saldo yang harus kita miliki atau margin yang harus kita miliki yang dibutuhkan untuk bisa kita open posisi satu lot, masih satu lot loh. Nah, ada 100.000, 114.376 dolar. Inilah saldo yang harus kita miliki untuk bisa bertrading dengan open posisi satu lot. Nah, gitu. Jadi tidak akan mungkin semua orang memiliki saldo sebanyak ini gitu dia ya. Nah, itulah fungsi daripada leverage ini gitu. Nah, kita akan coba ketika kita membuat leverage-nya 1:500, kita akan lihat berapa margin yang kita butuhkan atau saldo yang kita butuhkan untuk bisa open posisi satu lot dengan leverage 1:500 gitu. Artinya margin kita akan semakin bisa dengan modal yang kecil gitu ya. Kita akan hitung dulu. Oke, nah jadi 228 dolar lah yang kita butuhkan kalau kita saldo kita sudah diungkit gitu ya. Artinya inilah yang harus kita butuhkan yang tadinya sampai 114.000 gitu ya. Nah, dengan kita menggunakan leverage 1:500, kita hanya butuh 228 dolar gitu ya. Namun ini masih tergolong besar buat kita. Ya, mungkin kita ketahui tidak semua orang memiliki dana sebesar tersebut gitu ya. Nah, kita dipermudah lagi dengan bisa open posisi volume lotnya. Kita akan open di mikro tadi ya, mikro 0,01 gitu ya. Nah, kan tadi ada tiga jenis lot itu. Ada yang standarnya kan satu tadi tuh. Standarnya satu, yang mininya 0,1, yang mikronya 0,01. Nah, kita akan hitung ketika kita punya kita ambil leverage-nya 1:500 dengan volume lot kita yang mikro 0,01, kita akan hitung berapa margin atau berapa dana yang harus kita butuhkan gitu untuk trading gitu. Kita akan hitung. Nah, kita dipermudah ataupun kita hanya butuh marginnya 2,29 US dollar gitu ya. Nah, jadi dengan margin kita segini, modal kita segini, kita sudah bisa open posisi 0,01 lot gitu dia. Oke. Jadi saya mungkin teman-teman setelah ini sudah memahami apa itu leverage itu gitu ya. Jadi nilai ungkit ataupun pinjaman yang diberikan oleh broker terhadap trader gitu ya, agar kita layak gitu untuk melakukan trading. Nah, sudah bisa kita lihat tadi ketika kita 1:1, sedangkan kita pun open di mikronya, kita akan lihat berapa margin yang akan kita butuhkan ya. Oke. Nah, 1.143 dolar yang kita butuhkan dengan open posisi 0,01. Nah, itu kalau kita tidak diberikan leverage atau tidak diberikan pinjaman atau nilai ungkit gitu ya. Oke. Dan kita ketahui tidak mungkin mungkin hanya sebagian orang yang memiliki dengan saldo sebanyak ini gitu ya, margin sebanyak itu gitu dia. Nah, jadi dengan adanya leverage ini kita bisa lebih layak untuk bertrading gitu ya dengan modal yang begitu kecil gitu. Namun
pada intinya ketika kita leverage-nya semakin besar, nah itu artinya margin semakin kecil gitu ya. Oke, itulah pada kesimpulannya gitu. Nah, kita akan lihat, nah 2,29 US dollar yang kita butuhkan ketika kita memilih leverage 1:500 gitu ya, dengan open posisi volume lotnya 0,01 gitu dia. Nah, kita akan bahas lagi harga pip di sini adalah apa yang dimaksud dengan harga pip di sini gitu ya. Nah, jadi ketika kita open posisi, misalnya kita ambil buy gitu ya, kita ambil buy dengan di mata uang euro USD. Nah, kita ambil contoh seperti contoh tadi. Misalnya kita ambil contoh, kita akan balik dulu sebentar ke PDF-nya sebentar. Nah, kita tunggu. Oke. Nah, misalnya kita ambil contoh 1.1403 gitu ya. Artinya kita akan melihat pips yang akan bergerak berapa pips gitu ya. Jadi kita tadi sudah membahas teorinya, kita akan ambil angka keempat setelah titik gitu ya. Nah, kita ambil contohnya yang ini 1.1403. Kita balik lagi. Nah, ketika kita memahami ini nih, harga pip itu misalnya kalau kita open posisi di 0,01 lot, nah dengan leverage 1:500, nah kita butuh margin 2,29 dolar gitu ya. Artinya saldo kita hanya butuh 2,29 dolar gitu. Nah, harga pip yang kita dapatkan per pipnya adalah 0,1 gitu ya. Jadi kalau kita buy, ambil posisi buy dengan harga 1.1403, nah maka misalnya kita buy di harga segini, nah dan analisa kita benar dan ternyata harga naik menjadi 1.1405 misalnya. Nah, jadi di sini kita tadi sudah menghitung, cara kita menghitung di euro USD itu, kalau per lotnya itu kita ambil angka keempat dari titik gitu ya. Artinya nomor 3 ini gitu ya, angka ketiga dengan 5, artinya ada naik 2 lot gitu ya. 2 pips. Nah, 2 pips. Nah, jadi harga per pips itu akan kita kalikan dengan 0,1 gitu. Jadi 2 pips kali 0,1, itulah keuntungan kita gitu dia. Nah, seperti itu keuntungan kita menghitungnya. Jadi misalnya kita dapat 10 pips, misalnya 10 pips kenaikan yang kita profit kita gitulah ya, profit kita 10 pips. Nah, kita akan kalikan dengan 0,1 gitu. Harga per pip itu 0,1 gitu. Jadi 10 berarti 1 pips lah. 1 pips, sorry. Dengan kita misalnya harga pipsnya 0,1, kita dapat kenaikan atau profit 10 pips. Nah, berarti kita kalikan 10 kali 0,1. Berarti yang kita dapat adalah profit kita adalah 1 dolar gitu ya. Nah, inilah profit kita. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi, kalau misalnya loss 10 pips. Loss 10 pips. Ternyata kita buy tadi malah grafiknya turun gitu ya. Nah, loss 10 pips kita kalikan dengan 0,1 gitu ya. Artinya minus 10 kita kalikan dengan 0,1 gitu dia. Nah, berarti kita loss 1 dolar gitu, minus 1 dolar gitu dia. Cara menghitungnya gitu dia. Jadi sebenarnya sesimpel itu karena kita sudah dipermudah dengan adanya kalkulator ini gitu dia. Nah, bisa kita lihat ketika kita leverage kita setinggi ini, ya memang hasil kita pun, harga pips kita pun ya rendah gitu ya. Jadi sebanding dia. Nah, namun kita dipermudah dengan adanya ini, kita dengan saldo yang kecil, kita bisa trading gitu. Kita akan coba dia di angka 1:1 ya. Nah, namun kita open posisi sebentar, kita akan open posisi misalnya di 0,1. Oke. 0,1 kita akan hitung. Nah, kita lihat inilah yang harus kita punya, saldo yang harus kita punya untuk bisa kita open posisi di 1 lot gitu. Nah,
tapi harga pipsnya sebanding juga gitu. Kita setiap satu pips, misalnya kita buy seperti tadi 1403, ternyata harga benar-benar naik sampai 10 pips gitu ya. Nah, berarti dia naik 1.1413 gitu ya. Oke. Artinya kita profit 10 pips. Nah, kalau kita 10 pips dikalikan dengan 1, berarti kita profit itu satu perdagangan itu $10 gitu. Dibandingkan dengan tadi hanya $1 gitu dia dengan 10 pips. Gitu bedanya ya. Namun kita dengan adanya leverage ini, kita dipermudah ya, tidak mungkin kita semua mempunyai saldo sebesar ini. Nah, namun kita kalau dipermudah dengan adanya leverage di sini, kita cukup mempunyai saldo dengan $2 tadi, kita bisa open posisi di 0,01 gitu dia. Oke. Nah, jadi itulah bedanya kalau kita diberikan leverage, atau teman-teman mungkin sudah memahami lah apa itu leverage gitu ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu, semoga teman-teman bisa memahami apa itu harga per pip ini atau margin ini yang dibutuhkan, dan sampai leverage-nya gitu ya. Nah, lot-nya pun sudah, saya rasa sudah dapat gambaran gitu ya. Nah, mungkin sekian dulu pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam semuanya.